sebetulnya saya memamerkan barang hak dia, milik dia. Tapi di saat seperti ini, ekonomi lagi seperti ini, ya tidak pantas. Kok jadi ada anak umur 12 tahun, dari umur 7 tahun dia udah diruda paksa sama pacar ibunya karena ibunya sama bapaknya udah pisah. Oh, Nah, dia diruda paksa, diperkosa sampai tiba-tiba mulutnya berjamur. Pas di indikasi sama dokter, ternyata dia udah positif HIV. Kok dijual kali sama ibunya, enggak sih, ini sama pacar ibunya kan. pacar ibunya, Iya, dipakainya, kakeknya. diperkosanya Iya, gitu. dari sejak umur 7 tahun. 7 tahun. Berarti ada yang ngebawa dia penyakit ya, Iya, ke diri dia. Mungkin kalau umur anak 7 tahun sampai 12 tahun mustahil dong udah kena HIV kalau nggak dari penularan orang lain gitu kan ya. Itu sangat kejam sih, sangat keji banget sebagai orang tua. Meskipun ya kalau misalkan bukan orang tua kandung atau titipan dari bibinya atau apa, jangan seperti itulah. Sampai dari 7 tahun, anak 7 tahun sekecil ngerasainnya apa sih gitu kan, misalkan harus diganti-ganti diperlakukan seperti itu, kejam banget, dosa besar banget juga gitu kan ya kalau sampai seperti itu. Makanya ya susah sih ngomongnya, kayak pakai anak perawan tuh ngeri. Kalau punya anak perawan kayak aku punya anak perawan, aduh kucing. Kedengar nggak? Nggak. Jadi ngejaga aja ya. Gak apa-apa Pak, lanjut. Jadi apa namanya, kalau kita punya anak perawan itu was-was gitu kan ya kan. Dari dulu kan si Ulpi juga nggak sama aku nih, tinggalnya baru kali ini. Makanya aku juga ngeri kan, selalu was-was, selalu ngejaga diri baik-baik. Itu yang harus diituin. Itu orang tua parah banget itu, kecem banget, kesian loh. Ngerasain lah kita kalau 7 tahun, saya kan pernah umur 7 tahun juga. 7 tahun saya paling cuma sekolah doang, sekolah juga masih deket-deket rumah, nggak berani jauh-jauh kan gitu. Nah, sampai 12 tahun. Kalau saya dulu usia segitu emang udah kerja keras, tapi bukan untuk seperti itu, kerja keras cari duit gitu kan ya dari kecil. Tapi kalau udah 7 tahun sih, umur 7 tahun itu ya masih gimana ya, cari uang. Aku udah ini deh, pokoknya udah disuruh orang cari duit gitu sampai gede gitu kan ya, disuruh ke warung, yang penting dapat duit gitu kan. Karena aku keluarga miskin kan, keluarga nggak punya banget, parah banget. Jadi dari kecil itu kalau mau jajan juga sendiri. Tapi itu kalau orang tua aku mengajarkan ya emang cari uang kan harus seperti itu, harus bekerja gitu kan dari kecil. Makanya aku didik anak-anak aku juga cari uang tuh, kalau mau uang harus kerja gitu. Ada lagi untuk, kalau itu orang tua tidak punya iman, udah gitu aja. Orang tua yang tidak beriman dan tidak pernah mengenal namanya masalah agama gitu. Entah di agama Islam atau agama apapun, tapi dia tidak belajar dalam keturunan agama, itu aja gitu. Nah, kalau menurut Ko Eli itu sex education untuk anak kecil Hmm. itu penting nggak? Enggak. Kalau di luar negeri mungkin juga mungkin batasnya ada batasnya, 15 tahun ke atas 17. Itu baru boleh di luar negeri ya, dibolehkan. Karena kalau di luar negeri aku tahu anak masih kecil itu udah diajarkan seks itu karena untuk nanti biar tidak kaget atau tidak pergaulan bebas kalau di sana kan, jadi tidak kaget lagi. Itu orang tua aja 15 tahun 17 tahun udah boleh, tapi kalau Indonesia enggak lah. Enggak layak, enggak, bukan untuk itu, namanya udah bukan istilah seks bebas atau apa, nggak pantas nih kan di Indonesia, tidak boleh seperti itu. Biasanya 17 tahun juga kita udah masanya udah remaja, udah dapat menstruasi haid ya. Nah mungkin kan anak kecil itu belum dapat, umur 12 tahun itu belum dapat. Aku aja dapat 15 tahun lah gitu ya kan. Kalau anak kecil itu Dia HIV gitu kok, diruda paksa sampai dia HIV. nanti juga orang yang pakai dia juga kena juga pasti. Kena ketularan juga pasti kan gitu. Tapi mungkin dirawat aja deh, udah tolong pihak yang berwajib, tolong apa namanya, di orangnya langsung aja di ini apa namanya, ditangkep dan sudah bertanggung jawab. Dan yang untuk adik yang kena HIV ya mohon dirawat dengan baik dan juga jangan dijauhin gitu. Tuh. Nah, yang kedua nih kok masih soal seks ya, masih berhubungan. Ada umur 21 tahun wanita, mereka baru menikah, dia belum terlalu ngerti tentang seks. Jadi pas malam pertama, habis malam pertama justru malah pendarahan sampai transfusi darah 2 kantong.
Pendarahan apa 2 kantong? habis malam pertama malah pendarahan. Itu menurut Mpok gimana? Kalau pendarahan juga pernah malam pertama perawan ya, bukan perawan tapi nggak sampai 2 kantong seperti itu, paling dia pakai spray doang. Itu 2 kantong kayak penyakit dong berarti. Dia kayak punya penyakit dalam. Ya katanya Gitu. sih indikasinya dari cervix atau Iya kayak punya kanker kalau begitu dia dong. Kalau wanita kalau misalkan emang dia berhubungan badan sakit, berhubungan badan dan saat di malam pertama dipakai itu sakit banget, oke perawan. Tapi kalau misalkan udah nggak perawan tapi kalau dipakai sakit, kena ke misalkan kita berhubungan badan tapi kita sakit, itu udah ada penyakit berarti gitu. Karena sakitnya sampai ke misalkan aduh sering deh kalau udah kena penyakit tuh ada penyakit di situ, entah itu kanker, entah itu muka rahim, dia di muka rahim kan, itu pasti ada penyakitnya gitu. Nggak mungkin juga pendarahan sampai 2 kantong, kalau perawan nggak sampai segitu. Kita pernah ngerasain perawan gimana rasanya, cuma kehilangan darah cuma sedikit aja gitu. ini sampai itu berarti ada penyakit ya? Penyakit itu penyakit yang kalau nggak kanker di muka rahim, ya itu serviks itu kan di muka rahim itu kan ya itu serviks, kalau nggak, kalau sebut kita di muka rahim ya gitu, kena ke muka rahimnya. Karena kalau hubungan badan, kalau kena muka ke rahim sakit itu berarti ada penyakit gitu. Kalau untuk perempuan seperti itu. Oke, selanjutnya beralih ke DPR. Ada oknum DPR pamerkan jet pribadi, flexing gitu kok. Kan lagi musimnya di Instagram di mana-mana karena mereka DPR, terus mereka flexing punya jet pribadi, punya mobil. Menurut kok pantas gak sih seorang DPR gitu, anggota DPR seperti ini? Sebetulnya saya memamerkan barang itu hak dia, milik dia. Tapi di saat seperti ini, ekonomi lagi seperti ini, ya tidak pantas. Karena banyak orang yang lagi susah, banyak orang yang lagi pandemi begini, banyak orang yang lagi memulai usaha. Apalagi di anggota DPR ini dipilih oleh rakyat gitu kan ya. Itu namanya menjatuhkan keanggotaan dia sebagai anggota DPR gitu kan ya. Pantas-pantas aja, itu hak dia untuk memamerkan barangnya, tapi tidak harus di sosial media. Nanti akan jadi hujatan orang juga gitu kan ya. Banyak kok orang kaya itu pasti orang DPR banyak nggak pernah memamerkan apa-apa, orang kaya. Tapi saya bergaul juga banyak orang yang DPR gitu kan, tapi tidak ada yang pernah memamerkan seperti itu. Itu orang mana ya? Yang tahu pokoknya ada anggota DPR oknumnya flexing jet pribadi, punya mobil, punya rumah. Ya mungkin dia sebelum jadi anggota DPR emang udah kaya raya, mungkin ya. Itu sah-sah aja sih sebenarnya untuk dia memamerkan. Tapi sekarang terkenal lagi dia udah anggota Dewan Rakyat, ya pilihan rakyat. Mending kasih untuk rakyatnya yang lagi susah, dia dipilih karena rakyat, dia dipuji-puji karena rakyat. Karena janji dia sebelum jadi anggota DPR akan mensejahterakan rakyatnya. Jadi mendingan jet pribadi jangan pamer-pamer, mending kamu pamer aja ngasih rakyat, itu lebih bagus dilihat orang. Carilah untuk yang merakyat sekarang mah gitu. Ngeri dihujat-hujat. Sekarang kita punya barang dikit aja yang branded aja, kalau kita pasang nggak sengaja begini mamer ya gitu kan. Sekarang tuh netizen lebih jeli, netizen tuh lebih pinter gitu. Anggota DPR sejahterakan aja rakyat Anda karena Anda dipilih oleh rakyat gitu. Nah, ada juga nih seorang nenek dipaksa sama anaknya untuk nangis. Gimana tuh menurut Itu Mpok kejam. sebagai Sebagai ibu ya, yang pernah mengalami hidup susah, yang pernah ngalamin nggak bisa makan, yang pernah aku ngalamin yang hidupnya tuh pas-pasan sampai ngutang-ngutang untuk makan juga aku pernah. Tanya anak-anak aku, pernah aku suruh Miss Sonepi cari duit, malah yoga dulu pernah mau ngamen. Aku marahin dia beli gitar, aku banting gitarnya. Aku nggak mau karena bapaknya dulu kan pengamen ya. Bapaknya yoga dulu pernah jadi pengamen. Aku nggak mau anakku seperti itu. Kalau kurang jajan bilang gitu kan, kurang minta duit bilang. Saya banting gitarnya. Yoga mau ngamen aja karena mama yoga beli gitar, kata yoga mau ngamen pokoknya biar dapat uang lebih. Jangan gitu kan ya. Sekolah dulu, mama sekolah mau sekolah di mana, sama sekolahnya dia pilih sekolah yang mana. Akhirnya saya lebih giat lagi cari duitnya. Itulah orang tua. Orang tua itu seperti itu, lihat anaknya susah ya jangan lantas suruh ngamen. Ada kasih obat tidur tuh anak kemarin ya, tuh kesian banget.
Saya seorang hati ibu, walaupun saya susah, saya tidak pernah untuk menyuruh anak-anak saya ngamen. Mending saya yang cari uang, kerja keras, pulang pagi, berangkat pagi, pulang malam, pulang pagi juga pernah. Yang penting yang saya cari itu halal, dan anak-anak saya makannya sampai sekarang pun enak gitu. Itu di sekolah juga pinter-pinter gitu kan. Jadi pengorbanan orang tua, kita jangan pernah melahirkan tuh anak. Kita pernah melahirkan tuh anak, kamu udah saya lahirin ya, harus nolong saya juga. Tidak seperti itu. Nanti kita akan tua, kita akan ditolong sama anak. Insya Allah kalau kita baik sama anak, pasti anak akan nolong kita juga kok gitu. Nah, terus ini tuh yang maksudnya tuh malah anaknya nyuruh neneknya untuk mengemis. Sebalik ya, Iya, ini gimana tuh? anaknya. Wah, kalau saya punya anak itu mah udah mau lahir saya masukin lagi dulu. Cucu itu berarti kan benar dong, salah dong ibunya dong. Yang harus mengatur ibunya itu kan nenek kan. Yang harus ngatur orang tuanya tuh anak gitu kan. Jangan punya anak durhaka sama nenek, apalagi nenek. Cucu itu sebenarnya anak cucu kesayangan banget ya. Cucu itu paling disayang-sayang sama nenek. Nenek itu paling suka banget sama cucu. Kayak anak-anak saya udah gak punya nenek, kakek udah gak punya ya. Pengen banget ngenambahin seorang nenek gitu kan ya. Tapi ya sudahlah, namanya nasib juga berubah lain ya. Kita harus jadi yatim duluan gitu kan ya. Ulfi gak punya nenek gitu kan ya. Tapi itu anak emang kurang ajar banget. Aku pernah lihat kok kemarin di TV yang kata anak dipaksa ngemis, anak nyuruh ibunya ngemis, anak nyuruh kakeknya ngemis. Itu udah banyak banget, udah kelihatan banget di jalan. Saya apalagi yang lihat pengemis pasti saya kasih, apalagi orang tua. Saya tidak pernah kalau di mobil di jalanan yang tidak pernah ngasih pengemis, bukan ria ya. Pasti apalagi badut. Saya tuh di mobil saya makanya saya sediain recehan gitu kan. Saya setiap lihat pengemis saya nggak tega. Tapi kalau cucunya seperti itu ya kurang ajar banget gitu. Nggak pantas sebagai cucu untuk menyuruh ngemis neneknya gitu. Terakhir nih kok, ada modus kejahatan baru. Jadi kejahatannya itu dia ngebius orang biar dia bisa meretelin gitu, biar dia bisa Ngambil barang-barang. ngambil barang, dibiusnya di lift. Oh, ada sekarang. Ada modus kejahatannya seperti itu. Dia apa, dibiusnya disuntik apa diapain? Tiba-tiba disuntik gitu. Iya. Oh, kok bisa lolos begitu di lift ya? Kan nggak ada ini, ketangkap tapi orangnya. Tapi kan ada CCTV kan, setiap lift pasti ada dong. Iya, ada CCTV-nya. Ya sekarang sih kalau begitu intinya harus hati-hati. Kita di lift itu jangan sendirian atau jangan berdua. Harus nunggu lift itu rame-rame gitu. Jadi 5 orang. Tapi kalau ngelihat orang itu bersekutu, itu temennya semua, mendingan jangan naik gitu. Aku juga pun kalau lift kemana-mana pergi aku pakai bawa teman. Dan kalau di lift itu kalau lihat orang banyak aku naik, tapi kalau cuma ada orang sendiri saya mending milih lewat tangga gitu. Jaga keamanan kan. Apalagi saya kemarin dapat modus baru. Di WhatsApp minta uang, saya taruh di dukun, kan rame itu kemarin tuh beritanya. Ada lagi modusnya, saya jadi gini, dia WhatsApp bilangnya kenal sama saya dan lagi utang katanya, tapi saya nggak punya urusan sama dia gitu kan ya. Terus dia mengaku, Bu jangan sombong ya, saya ancam. Ada foto saya, ada foto tengkorak. Cuman apa modusnya? Dia nomornya pakai nomor Amerika. Ternyata di Cirebon orang yang ngaku. Pas saya taruh di Instagram story, ternyata dia saya Cirebon po. Saya hanya minta belas kasihan empok. Ternyata itu nomor pertama saya kasih 200.000. Terus yang kedua udah saya blok, datang lagi nomornya beda lagi. Saya coba minta nomor rekeningnya. Yang satu atas nama Bahtiar, yang saya cek lagi yang satu namanya Alexander Wijaya. Apa kan keren banget namanya. Gak mungkin dia orang susah dong. Itu modus penipuan. Jadi sekarang banyak banget penipuan lewat cara apapun gitu. Saya sekarang harus waspada aja, makanya nomor-nomor sekarang saya tidak taruh di bio gitu. Karena kan banyak orang menyalahgunakan, dibilangnya saya orang kaya. Karena saya selalu gembira, selalu happy, jadi orang bilang tuh saya hidupnya cukup aja gitu. Padahal mah keadaan saya lihat hanya sederhana seperti ini gitu kan gitu. Udah di spill kok, kenapa pindah ke sini kan kemarin di Cibubur kok. Oh di Bogor, Iya, karena Ulfi mau ikut bareng sama aku. Dan di sini aku mau usaha lagi, mau berjualan lagi. Di Bogor namanya bocor, banjir, udah rapuh. Jadi saya buru-buru pindah ke Jakarta dan kegiatan saya emang banyak di Jakarta. Salah satunya Ulfi mau tinggal bareng sama aku, jadi aku harus nyari yang di Jakarta karena Ulfi kerjanya jauh di PIK kan. Kalau di Bogor dia kesian kerjanya. Aku mikir juga jalan jam berapa di Bogor ke PIK gitu kan ya. Sedangkan dia sebuah kendaraan gitu kan. Jadi aku pilih ini rumah aku dulu sama Bagus 2011. Ini dulu aku pernah tinggal di sini, nikah di sini dulu pernah.
kebetulan rumah ini kosong lagi gitu. Kalau rumah saya sendiri lagi beli di Bandung, itu belum kelar, masih proses pembangunan gitu. Kok mau pindah ke Bandung? Enggak, tetap di sini. Rumah mah kan rumah tuh nggak bakal lari, rumah mah dibangun, tadi kontrakin, ntar habis itu dijual lagi sebagai modal beli ntar di Jakarta gitu. Tapi itu sekarang lagi sibuk apa sih? Nawarin ada lagi sibuknya bintang tamu sama ada yang ngajarin sinetron, makanya saya mau online tetap live di TikTok, ada minggu depan mau usaha lagi, usaha apa nasi kulit jempolan by Eli Sugigi untuk apa di Prancis ke orang-orang gitu. Mau usaha lah intinya, cari duit karena kan rumah masih belum jadi gitu kan ya, mobil juga belum bagus. Nanti ke depannya ada proyek apa lagi sih? Proyeknya ada ke kampanye paling tahun depan, ngebantuin kampanye itu aja sih gitu. Kampanye di kontrak untuk kampanye gitu, jadi tim hore gitu maksudnya gitu. Oke deh, Bu, makasih banyak.